Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh, saya percaya saat ini kita semua datang dengan penuh ucapan syukur, datang ke hadirat-Nya, rindu mendengarkan suaranya, bahkan menikmati kasih dan kuasa-Nya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai doa pagi hari ini, biarlah kita menyiapkan hati kita bawa sungguh di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk selalu boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, boleh selalu merasakan jamahan-Mu Tuhan, yang membaharui hati setiap kami Tuhan. Tilik setiap hati kami Tuhan, biar Kau dapati hati kami sungguh-sungguh rindu kepadamu Tuhan. Terlebih kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan, yang menjadi rema hidup kami, yang sanggup mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu jalannya ibadah doa pagi hari ini, kami bersatu hati, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu sudah menutup bungkus setiap kami. Dan hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan, yang akan memimpin kami, membawa kami, untuk terus merasakan hadirat-Mu, dan terus mendalami kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab Engkau selalu mengerti kami Tuhan, apapun musim hidup kami Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa
bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kita perlu, Tuhan terlebih tahu. Saat kita minta, Tuhan sudah tahu. Bahkan saat kita percaya, saat itulah Tuhan bekerja. Saat kita menangis, air mata kita ditampung di dalam kirbatnya. Karena itu terus percayalah, teruslah berdoa kepadanya. Sebab Ia yang terlebih tahu apa yang kita butuhkan. Kami mau percaya Tuhan, terus percaya kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami tidak tahu masa depan kami, tapi kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin dan ajar kami Tuhan untuk boleh taat, untuk boleh mengerti setiap tuntunan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan-Mu adalah bahagia dan damai sejahtera Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan, kasih-Mu Tuhan di setiap hidup kami Tuhan. Karena benar Tuhan, saat kami berseru kepadamu, Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Bahkan sebelum kami minta Tuhan, Engkau sudah menjawab setiap doa kami. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan, setiap apa yang kami minta. Biarlah apa yang kami minta Tuhan adalah hal yang menyenangkan hati-Mu, adalah hal yang seturut kehendak-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terus bawa kami Yesus lebih lagi mengenal pribadi-Mu, lebih lagi mendengar suara-Mu Tuhan, sampai kami melihat kuasa-Mu nyata Tuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang
perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan. Tanpa bekerja kami tak ragu Tuhan. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja saat menangis. Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan berkati. Saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja saat menangis. Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan berkati. Saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja saat menangis. Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan berkati. Saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja saat menangis. Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan berkati. Saat bersyukur. Tuhan berkati. Saat bersyukur. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau terlebih tahu, sebab Engkau Tuhan yang memelihara setiap kami. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Haleluya. Glory. Haleluya.
percayalah, firman-Nya ya dan amin dalam hidup setiap kita yang percaya kepadanya. Teruslah ingat setiap kebaikannya. Haleluya, 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 glory, haleluya, glory. Kami sembah Engkau, kami sembah Yesus dari hati kami. Haleluya, 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 glory, haleluya, glory, haleluya, 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 glory. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup setiap kami, anak-anak Tuhan yang selalu mencari dan merindukan Tuhan. Waktu terindah selalu Kau berikan bagi setiap kami untuk mencari-Mu, untuk duduk dan mendekat kepadamu. Seperti hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu, merasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan suara firman-Mu, suara kebenaran-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang berbahagia.
orang-orang yang masih dipercaya Tuhan untuk mendengar suara kebenaran. Sebab kami percaya hanya karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh mendengar didikan-Mu. Kami berdoa Tuhan pada hari ini, jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat penguasa di udara yang mengganggu saat firman Tuhan disampaikan, kami panggil satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, kami ikat, kami tolak, kami patahkan keluar. Darah Yesus hancurkan. Kami percaya kuasa otoritas-Mu sudah memenuhi setiap kami. Dan khususnya hamba-Mu Tuhan, yang Kau percayakan hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Curahkan kuasa-Mu, turunkan hikmat-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Kau beracara penuh, memenuhi dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang boleh hamba-Mu sampaikan, semuanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang percaya, dengan hati yang bersuka cita Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua sobat terkasih dimanapun kau berada, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Dimanapun kau berada sobat terkasih, sebab hari-hari ini kita patut menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Bukan karena harta kita banyak, bukan karena pekerjaan kita dibuat Tuhan berhasil, tapi saudara dan saya masih dipercaya untuk mendekat kepada Tuhan. Dan terlebih lagi mendengar suaranya. Sebab hanya karena suara Tuhan dan hanya karena perkataan Tuhan, semuanya jadi buat hidup saudara dan saya. Karena itu saudara, dimanapun kau berada, biarlah kau tetap mengucap syukur apapun kondisi dan keadaan situasi yang saudara dan saya hadapi. Sebab satu hal harus kita ingat dan kita percaya. Jika hari ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah ini, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Jika kita masih diberi kesehatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, mengucap syukurlah. Sebab berkat bukan berbicara tentang uang saja. Berkat juga berbicara tentang kesehatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang wow Tuhan, mengucap syukur hari-hari 2025 yang sudah kita lewati selama hampir selesai 3 bulan. Tapi saudara dan saya bisa melewati Januari, Februari, bahkan saat-saat ini di bulan Maret, bahkan nanti April, Mei, dan sampai nanti Desember 2025. Percayalah, kalau Tuhan sudah menyertai kita di bulan awal, 2 bulan awal di 2025, Dia Yesus yang setia akan tetap ada dan menjaga hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah dengar istilah hidupku bukannya aku lagi? Yes. Itu yang sering dan dikatakan seorang pelayan Tuhan, yaitu Paulus. Kita baca ayatnya dahulu saudara. Paulus berkata demikian di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku, yaitu Paulus, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Sebuah ayat yang sangat familiar mungkin buat saudara orang-orang percaya. Bahkan banyak hamba Tuhan sudah menyatakan, bahkan sudah berfirman tentang ayat ini. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Di dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus menyatakan imannya seperti ini. Dan tema firman Tuhan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang memang Paulus, yaitu hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kita harus bisa berkata dan berani berkata, menyatakan iman kita kepada Tuhan, kepada juga dunia ini. Hidup yang aku hidupi sekarang bukan aku lagi. Bagaimana Paulus sudah mengalami perubahan yang dahsyat di dalam hidupnya. 180 derajat Tuhan sudah ubah hidup seorang Paulus. Yang dulu mungkin saudara bisa baca di dalam kisahnya. Paulus yang sebelum melayani Tuhan bernama Saulus. Bagaimana sepak terjang seorang Saulus yang tadinya banyak membunuh anak-anak Tuhan. Karena dia begitu benci dengan yang namanya anak-anak Tuhan pada saat itu. Tapi ketika dia, yaitu Saulus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Saulus menyerahkan hidupnya dan siap dan mau dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Dan saudara mungkin bisa baca di ayat-ayat di Alkitab, di firman Tuhan yang banyak suratan ditulis oleh Paulus. Dan dialah salah satu rasul yang dipakai Tuhan untuk berbagai anak-anak yang belum mengenal Tuhan di seluruh bagian bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi? Semuanya kita akan pelajari dan kita akan ikuti supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadi cengeng lagi, tidak menjadi melo-melo, kata mungkin istilah hari-hari ini. Tuhan, bagaimana aku ini? Tuhan, kok seperti ini? Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa berlama-lama kita akan baca, siapa sih? Kita akan belajari kenapa Tuhan itu bisa mengubahkan dari Saulus menjadi Paulus, dari seorang pembunuh menjadi penjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam Kisah Rasul 8. Saudara bisa buka Kisah Rasul 8. Saudara bisa buka, kita akan ikuti, kita akan belajar bersama-sama dan kita mau teliti bersama-sama. Kisah Rasul 8 ayatnya 1 sampai 3. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di dalam perikop ini dikatakan tentang penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi firman Tuhan ini memang menyatakan tentang keadaan yang terjadi pada saat hari itu, yaitu penganiayaan jemaat-jemaat yang mengaku sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Di perikop sebelumnya adalah Stefanus sedang mengalami yang namanya lemparan sehingga dia harus mati. Dilempar batu oleh orang yang menganiaya Stefanus. Dikatakan di ayat pertama ini, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Jadi saya bisa prediksikan pada saat Stefanus mengalami penganiayaan, Saulus ada di tempat tersebut. Karena dia dikatakan di ayat ini, Saulus juga setuju. Ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua
tidak terkecuali, kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 2. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret anak laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Betapa Saulus sangat membenci dengan jemaat-jemaat pada saat itu yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Dia menyeret anak laki-laki dan perempuan keluar untuk dimasukkan penjara. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah salah satu yang terjadi dalam diri seorang Saulus. Siapa Saulus itu sebenarnya? Kita lanjutkan dahulu. Kisah Rasul, kita belajar siapa sih? Supaya kita tahu siapa Saulus sebelumnya. Sebelum dipakai Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2. Dikatakan di ayat Kisah Rasul 8 ayat 3 itu Saulus sangat membenci anak-anak Tuhan. Sehingga pada saat itu dia banyak menyeret anak laki-laki dan perempuan dikatakan untuk dimasukkan penjara. Kemudian kita akan baca bersama-sama Kisah Rasul 9 ayatnya yang pertama sampai kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perikop ini didahului dengan Saulus bertobat. Ayat pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus dengan berkobar-kobar, dikatakan di ayat ini, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dikatakan betapa bencinya Saulus dengan yang namanya anak-anak Tuhan pada saat itu, saudara. Dia dikatakan berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia mencari cara bagaimana aku bisa membunuh mereka. Kemudian di ayat 2 dengan jelas meminta surat kuasa, sampai dia harus dengan punya terpikirkan suatu cara meminta surat kuasa untuk bisa ketika dia menemukan anak-anak Tuhan untuk bisa diseret, dibawa ke Yerusalem. Demikian besarnya kebencian seorang Saulus. Dia begitu benci dengan anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar di beberapa ayat sebelumnya. Siapa itu Saulus? Siapa itu Saulus? Dia orang yang sangat-sangat membenci anak Tuhan. Kalau saya bisa katakan di mimbar ini, dia orang yang benar-benar benci. Bahkan dia dengan berani menampilkan diri untuk dipakai untuk membawa anak-anak Tuhan, menyeret anak-anak Tuhan untuk dipenjarakan dengan meminta surat kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa jahatnya seorang yang bernama Saulus ketika dia dengan teganya, ketika menemukan
murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada saat itu untuk diseret dan diadili dan dipenjara. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kau membaca mungkin, betapa orang ini sangat jahat. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita. Ternyata Tuhan punya rencana yang hebat atas seorang yang bernama Saulus ini. Yaitu ketika dia dengan berkobar-kobar dengan mendapatkan surat kuasa, ketika dia mau berjalan saat perjalanan ke Damsyik untuk mencari yang namanya anak-anak Tuhan. Jadi dikisahkan pada kisah ini Saulus mendapatkan surat kuasa untuk mencari anak-anak Tuhan untuk bisa diseret ke Yerusalem. Tapi mungkin setelah itu saudara bisa baca di kisah yang terjadi di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai berikutnya, di mana perikopnya tentang Saulus bertobat. Saudara juga mungkin sudah pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan bertemu ketika dengan Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Dibuatlah apa yang menjadi penderitaan. Pada saat bertemu ketika Tuhan ingin memakai Saulus, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan berfirman kepada saat itu salah seorang murid Tuhan, yaitu yang bernama Ananias. Kalau saudara bisa baca murid Tuhan yang ada pada saat itu. Tuhan berbicara, Ananias, kamu datang ya ke tempat ini, di sana ada anakku yang namanya Saulus. Aku akan pakai dia. Itu perintah Tuhan kepada Ananias. Kalau saudara bisa baca, nanti saudara setelah ibadah hari ini bisa membaca dari pasal 9, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 31 dikatakan di sana tentang pertobatan Saulus. Ananias, yaitu seorang murid Tuhan pada saat itu, Tuhan ngomong, Ananias pergi ya, sana kamu sembuhkan Saulus karena dia sedang buta. Karena aku mau memakai dia. Jawaban Ananias apa sama Tuhan? Tuhan, aku dengar orang ini yaitu Saulus itu sudah punya surat kuasa untuk membunuh anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Menurut saudara, apakah jawaban Ananias ketika diajak Tuhan berbicara, jawaban Ananias salah? Ya tidak salah. Karena dia tahu siapa Saulus. Dia ke Damsyik adalah untuk mencari anak-anak Tuhan, untuk membunuh dan bahkan memenjarakan mereka. Bahkan ketika dia aja bicara, Tuhan gak salah kah? Mungkin seperti itu saudara. Mungkin pada saat ada ketemu hamba Tuhan, Tuhan ayo ke sana. Tuhan gak salah kah? Ini suaramu. Mungkin Ananias berbicara seperti itu. Itu loh dia loh banyak memenjarakan, bahkan Stefanus itu loh dibunuh. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan gak marah sama Ananias. Diberilah pengertian Ananias oleh Tuhan. Aku tahu apa yang kau pergumulkan. Tapi jawaban Tuhan yang tidak bisa ditolak oleh Ananias seperti ini. Ayat 15 Kisah Rasul 9. Tetapi firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16 garis bawah ini. Aku sendiri, Tuhan ngomong, akan menunjukkan kepadanya, akan menunjukkan kepada Saulus
betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Inilah jawaban Tuhan 2 ayat ini buat Ananias yang Ananias tidak bisa tolak. Aku akan memakai orang ini, aku akan memakai Saulus untuk pekabaran Injil di bangsa-bangsa lain. Dan yang terakhir yang Tuhan itu begitu detail kalau bicara. Di ayat 16, aku sendiri Tuhan akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Betapa banyak yang harus dialami, yang terjadi dalam kehidupan Saulus yang nanti menjadi Paulus ketika dalam pekabaran Injil. Banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Tuhan. Tuhan akan memakai Saulus. Tetapi satu hal Tuhan mau menunjukkan, bukan karena Sauluslah akhirnya orang banyak bertobat. Tetapi oleh karena Tuhan orang banyak bertobat. Dengan cara apa? Saulus akan diizinkan mengalami banyak-banyak penderitaan. Makanya hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama adalah bagaimana Tuhan memproses dari Saulus menjadi Paulus. Sehingga dia bisa berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi. Supaya saudara dan saya tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng. Yang tadi saya katakan melo-melo. Yang sedikit-sedikit mengeluh kepada Tuhan. Yang sedikit-sedikit protes kepada Tuhan. Kenapa seperti ini Tuhan, kenapa seperti itu. Tapi tidak mengucap syukur. Kita belajar hari ini. Yang pertama yang harus dialami Saulus menjadi seorang Paulus pelayan Tuhan. Yang pertama, Saulus harus mengalami yang namanya kebutaan. Benar. Buta 3 hari loh saudara. Bahkan baru sembuh ketika Ananias menumpangkan tangan atas Saulus atau yang menjadi Paulus. Kita baca ayatnya. Kisah Rasul 9 ayatnya 8 sampai 9. Berbunyi demikian. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Sebuah proses Tuhan untuk seorang yang bernama Saulus untuk bisa diproses menjadi penginjil untuk alat kemuliaan nama Tuhan, yaitu Saulus diizinkan mengalami kebutaan. Bahkan dikatakan di ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat saudara. Kenapa 3 hari? 3 hari berbicara tentang mati, dikubur, dan bangkit. 3 hari juga berbicara tentang kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Paulus harus mengalami perubahan baik secara tubuh, baik secara jiwa, terlebih secara hati atau roh. Paulus juga harus mengalami seperti Yesus, yaitu mati
dikubur dan bangkit. Mati dari apa? Dari segala karakter-karakter yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dikubur, menguburkan segala karakter-karakter yang kurang berkenan di hadapan Tuhan untuk bangkit menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kenapa 3 hari berbicara tentang hal itu? Kenapa Tuhan izinkan seorang Saulus mengalami kebutaan dengan perjumpaan pertama kali dengan Yesus? Supaya Saulus yang dulu jahat, Saulus yang dulu banyak membunuh anak-anak Tuhan, bisa diubahkan. Dikatakan 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Saudara bisa bayangkan ketika engkau setiap hari bisa melihat keindahan alam, ketika engkau bisa melihat anak-anakmu dalam keadaan baik-baik, engkau bisa melihat betapa pekerjaanmu diberkati Tuhan, engkau bisa melihat usahamu diberkati, dibuat berhasil. Kalau tiba-tiba 3 hari engkau tidak melihat hal itu, apakah kita bisa seperti Saulus yang akhirnya membuka hati mau tetap percaya bahwa itu memang dari Tuhan? Saya katakan tidak mudah jika saudara dan saya tidak merendahkan hati. Mungkin kau berkata, Tuhan, kenapa dalam 3 hari ini semuanya tidak baik-baik saja? Kenapa engkau izinkan banyak sakit penyakit yang terjadi di dalam keluargaku? Kenapa Tuhan? Engkau tidak memberkati pekerjaanku, bahkan usaha pekerjaanku Tuhan yang aku lakukan. Kenapa Tuhan? Engkau buat seperti ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu. 3 hari berbicara tentang apa yang harus dirubah. Hari ini kita juga mau belajar bahwa Tuhan izinkan Paulus mengalami buta atau tidak bisa melihat 3 hari lamanya. Mungkin dalam 3 hari itu atau mungkin 3 hari bukan berbicara tentang hari saja. Mungkin 3 hari berbicara tentang tahun-tahun kehidupanmu. Tuhan seakan-akan tidak mendengar akan setiap jawaban doamu, setiap doa-doamu, tidak memberikan jawaban-jawaban doa. Apakah saudara dan saya bisa tetap seperti Paulus, yang tetap mau setia dan mau menerima dengan rendah hati akan rencana Tuhan? Atau justru mundur dan lari dari hadapan Tuhan? Kita belajar proses yang dialami Paulus seperti ini. Mengalami tidak bisa melihat saudara. Tapi Saulus mau merendahkan hati. Ini aku Tuhan, pakailah sesuai rencanamu. Seandainya ketika dalam keadaan buta, Saulus marah-marah sama Tuhan, tidak terima kepada Tuhan, tidak bisa menerima keadaannya, saya yakin dan percaya rencana itu tidak bisa tergenapi. Tapi karena Saulus mau merendahkan hati dan mau mengikuti dan percaya itu karena semuanya karena Tuhan, akhirnya semuanya terjadi. Dia bisa dipakai untuk pertobatan banyak jiwa-jiwa di berbagai bangsa. Yang kalau kita baca, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Filipi, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di daerah Galatia, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Yunani dan di kota-kota Asia yang lain. Itu karena salah seorang yang namanya Paulus, saudara, yang harus mengalami proses tidak bisa melihat atau buta selama 3 hari. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bisa. Kalau Paulus bisa, kita harus bisa. Yang kedua,
Proses apa yang dialami oleh seorang Saulus menjadi Paulus, dari seorang pembunuh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan? Yang kedua, selain mengalami kebutaan, Saulus harus siap ketika akan dibunuh. Bahkan di dalam dia prosesnya, pertobatannya, ketika dia mengalami proses untuk pelayanannya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita tadi baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang 16 itu dikatakan, saya ulang sekali lagi, aku sendiri Tuhan berbicara akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dalam pemberitaan Injil dia seringkali akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang merasa dengan banyaknya pekabaran yang dilakukan oleh seorang yang bernama Paulus, banyak orang-orang bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, seringkali Paulus mengalami pembunuhan, akan dibunuh. Kisah Rasul 9 ayat 23 berbunyi demikian. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Beberapa hari kemudian, ya kan, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ketika Saulus mulai mengalami perubahan, dia mulai melayani Tuhan. Ayat 16 terjadi, mengalami banyak penderitaan oleh karena nama Tuhan. Dia harus rela dikejar-kejar. Dia harus rela menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi yang merasa diusik oleh Paulus. Kisah Rasul 9 ayat 23 sudah kita baca. Kemudian Kisah Rasul 20 ayat 19 berbunyi demikian. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi Saulus atau Paulus ini tahu dan sadar bahwa apa yang dilakukannya itu ada resiko, yaitu dia akan dibunuh, saudara. Dia dikejar-kejar menjadi target pembunuhan pada saat itu. Tapi Saulus tidak gentar. Saulus tetap maju memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, bahkan seandainya imanmu akan dibunuh oleh musuh Tuhan yaitu iblis, engkau bisa berkata dan engkau bisa tetap menyatakan iman. Seperti Paulus, dia berkata dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, saudara. Apa yang kau alami hari ini? Mungkin seperti Paulus ini, engkau mungkin tidak dibunuh secara jasmani, tapi mungkin iblis membunuh secara secara rohani, secara jiwa, secara pikiran. Engkau diintimidasi oleh iblis. Lihat, Tuhan gak sayang kan? Lihat, pencobaanmu gak ditolong oleh Tuhan kan? Lihat, kamu dibiarkan kan? Makanya gak usah sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin seperti itu intimidasi iblis, pembunuhan terhadap jiwamu, terhadap pikiranmu yang terjadi hari-hari ini.
sadarlah seperti Paulus. Dia sadar tetap mau melayani Tuhan meskipun dengan mencucurkan air mata. Dan saat mengalami pencobaan, bahkan orang-orang Yahudi mau membunuh dia, dia tetap kuat saudara. Dalam proses yang harus dijalani seorang Saulus menjadi Paulus, bukan hanya buta, tapi dia adalah target pembunuhan yang akan dibunuh, dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang Yahudi. Tetapi Paulus tidak pernah gentar saudara. Karena itu biarlah hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kau sudah merasa lelah, mungkin kau sudah mau menyerah. Ingatlah penderitaan yang dialami Paulus. Meskipun dengan mencucurkan air mata dan mengalami banyak-banyak pencobaan, dia tetap maju melayani Tuhan. Wow, betapa indahnya. Engkau mungkin hari-hari mungkin mau menyerah, Tuhan aku gak tahu lagi. Aku menyerah. Mungkin engkau gak kuat berdiri lagi. Engkau masih punya lutut. Engkau masih punya suara kepada Tuhan. Mungkin ketika engkau gak kuat berdiri lagi, engkau masih punya lutut untuk bersimpu di hadapan Tuhan. Untuk berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan. Dia Tuhan yang gak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Seperti seorang Paulus, ketika mengalami banyak-banyak pencobaan, bahkan mau dibunuh, dia berkata, aku pelayanan dengan mencucurkan air mata. Tapi dia tetap maju saudara. Mari saudara saya ajak, jangan pernah ada kata menyerah. Tetap kuat. Yesus yang dahsyat ada untuk saudara dan saya. Wow. Yang ketiga, selain dia mengalami proses kebutaan atau tidak bisa melihat, dia menjadi target untuk dibunuh. Yang ketiga, Saulus atau Paulus selalu hidup dalam penganiayaan. Hidupnya dalam penganiayaan saudara. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-50. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kisah Rasul 13 ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Pada saat itu dikisahkan di ayat ini, Paulus sedang pelayanan. Tapi ada orang-orang yang tidak suka, sehingga orang-orang Yahudi ini menghasut perempuan-perempuan yang terkemuka yang takut akan Allah. Bahkan iblis itu bisa memakai anak-anak Tuhan yang lain untuk menurunkan, untuk menganiaya saudara dan saya. Kalau seperti ini dikisahkan, Paulus sering dalam penganiayaan melalui orang-orang Yahudi yang menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang dikatakan di kisah ayat ini, dan takut akan Allah. Jadi bukan perempuan biasa saudara, bukan orang yang gak mengenal Tuhan. Orang-orang Yahudi itu justru menghasut orang-orang yang sudah kenal Tuhan untuk menganiaya Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, meskipun penganiayaan sekalipun, apakah Paulus mundur? Apakah Paulus, Tuhan,
Aku kan sudah menyerahkan hidupku, tapi kenapa Tuhan? Kenapa seperti ini? Itu tidak terjadi di dalam mulut dan hati Paulus. Meskipun hidup dalam penganiayaan, bagaimana orang Yahudi menghasut anak-anak Tuhan yang lain. Dikatakan di kisah ini, perempuan-perempuan terkemuka, artinya orang-orang pejabat, orang-orang yang berwenang pada saat itu. Tapi bukan hanya pejabat ataupun orang-orang berwenang, tapi orang-orang anak Tuhan sendiri. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berjaga-jaga, karena kita adalah domba di tengah serigala. Kenapa dikisahkan ini? Orang-orang itu, perempuan-perempuan itu bisa dihasut. Saya yakin pada saat itu perempuan-perempuan ini tidak mengenal dan takut akan Allah. Meskipun seperti ayat ini dikisahkan, dia takut akan Allah. Apa yang terjadi di kehidupan? Mungkin kau hari-hari ini merasa dalam penganiayaan, merasa Tuhan, aku sudah melakukan yang baik, tapi kenapa yang aku terima tidak baik? Mungkin penganiayaan seperti itu yang kau alami. Tuhan, aku sudah melayanimu, tapi kenapa kau izinkan sakit ini terjadi? Satu hal saya mau katakan buat saudara dan saya, apapun yang terjadi yang mungkin Tuhan izinkan, tetap yakin dan percaya. Apa yang gak pernah kau lihat dengan matamu, apa yang gak pernah kau dengar dengan telingamu, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, pasti Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jika hari-hari ini engkau mengalami penganiayaan yang kau merasakan gak bisa bernafas mungkin sekalipun, seakan-akan engkau Tuhan untuk berdiri aja, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk meminta jawaban kepada Tuhan, engkau merasa gak sanggup karena intimidasi iblis itu begitu besar. Ingat ayat ini, Paulus juga mengalaminya. Tapi ingat, Paulus tetap tidak menyerah. Meskipun buta, meskipun dalam target pembunuhan untuk dibunuh dan dianiaya, dia tetap seorang yang bernama Paulus, yang banyak menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, proses Saulus menjadi Paulus. Bukan hanya buta, bukan hanya menjadi target untuk dibunuh, bukan hanya dianiaya. Dia juga mengalami penderitaan badani. Apa itu? Di penjara. Kita baca ayatnya bersama-sama. Kisah Rasul 16 ayatnya 22 sampai 23. Kita baca bersama. Kisah Rasul 16 ayatnya 22 sampai 23. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Mereka itu siapa? Yaitu Paulus dan teman-temannya. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 29. Cukup di ayat 22 sampai 23, yaitu dikisahkan di kisah ini Paulus dan teman-teman pelayanannya itu ditangkap. Dan ketika berhasil ditangkap, mereka
Didera artinya dicambuk, saudara. Bahkan bukan hanya dicambuk, pakaiannya pun dilepas untuk dicambuk atau didera. Bukan hanya selesai setelah itu dilepaskan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Secara tubuh, Tuhan izinkan terjadi atas proses Saulus menjadi Paulus. Dia bukan hanya buta, dia bukan hanya menjadi target yang akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, bukan hanya dianiaya, dia juga harus dipenjara, mengalami yang namanya penderitaan badani. Dia dicambuk, dia didera, setelah itu dipenjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengalami yang namanya penganiayaan secara tubuh juga. Bukan hanya dia tidak bisa melihat, Tuhan izinkan dikatakan dia dipenjara dan didera. Secara tubuh dia bisa merasakan betapa sakitnya, betapa susahnya untuk melayani Tuhan. Kenapa dia tidak protes kepada Tuhan? Tuhan, aku ini sudah nurut loh sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan aku seperti ini? Aku harus mengalami ujian badanku. Aku harus dipenjara. Tapi tidak seorang Paulus. Meskipun iblis melalui orang-orang Yahudi mau meruntuhkan iman Paulus dengan mencambuk dan memenjarakan Paulus, Paulus tidak bergeming, dia tetap maju. Kalau engkau bisa baca di ayat-ayat yang lain yang luar biasa, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus setelah mengalami yang namanya ujian daripada Tuhan, proses daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penjara berbicara tentang penderitaan jasmani. Penjara berbicara tentang yang namanya harus tahu bahwa kita tidak bisa bebas lagi. Melalui hal itu Paulus diingatkan dan kita semua diingatkan bahwa kita punya tubuh jasmani ini bukan tubuh kita lagi. Tubuh kita yang kita diami sekarang memang tubuh kita, tapi gak bisa kita gunakan untuk segala kemauan kita sendiri. Karena tubuh ini pun miliknya Tuhan. Kita nggak bisa berkata, Tuhan, aku ini kan tubuhku ini kan untuk aku. Engkau nggak memelihara tubuhmu. Sehingga Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Penjara berbicara bukan hanya nggak bisa kemana-mana lagi. Penjara berbicara tentang keterbatasan, daerah keterbatasan. Penjara berbicara tentang bagaimana iblis mau agar Paulus tidak bisa lagi memberikan dan menyemangati dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Tetapi penjara ternyata tidak bisa mengekang apa yang dimaui Tuhan, apa yang sudah direncanakan Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah dengan penjara yang mereka berkata semuanya dikunci, tangannya di borgol mungkin, kakinya juga. Tapi apa yang terjadi? Penjara itu pun di dalam Kisah Rasul 16 ini dikisahkan ketika Paulus memuji Tuhan.
berdoa dan memuji Tuhan, robohlah pintu-pintu itu. Ingat saudara, mungkin engkau saat ini juga mengalami apa yang namanya penjara secara roh. Engkau gak bisa melihat, engkau gak bisa merasakan lagi. Mungkin iblis ingin izinkan sesuatu terjadi dalam hidup. Ingat, ketika engkau berdoa dan memuji Tuhan, percayalah, penjara-penjara dalam hidupmu akan dihancurkan, akan dibuka oleh Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi, tetaplah, meskipun seperti Paulus di penjara, Paulus bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Bagaimana keadaannya? Di penjara loh, tidak dalam keadaan baik-baik loh. Tapi dikatakan di kisah ini, di ayat 25, yaitu Kisah Rasul 16 ayat 25 berbunyi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bagaimana mereka bisa memuji dan berdoa dan memuji Tuhan jika keadaan mereka tidak baik-baik saja. Mereka bisa mengeluh harusnya, bukan? Tapi tidak dengan mereka, tidak dengan Paulus. Penjara tidak bisa mengekang dia berdoa dan memuji Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Dengan berdoa dan memuji Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Yang kelima atau terakhir, dan ini yang akan menjadi topik buat saudara dan saya mengingat, oh iya ya, kenapa aku harus seperti ini? Diberi penyakit. 2 Korintus 12 ayat 7 berbunyi demikian, dan supaya aku, yaitu Paulus, jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Diberikan penyakit duri dalam daging saudara. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena itu Tuhan sendiri yang mengizinkan penyakit itu. Supaya apa? Supaya Paulus tidak meninggikan diri. Kenapa gak diprotes? Tuhan, aku mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Aku berdoa untuk Etikus yang mati bisa dibangkitkan. Tapi kenapa? Aku sakit, aku punya duri dalam daging. Kenapa gak bisa sembuh? Tapi bukan seorang Paulus. Dia mengerti apa yang terjadi dan dialami di dalam hidupnya. Penyakit itu untuk menjaga dia tidak meninggikan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau juga mengalami yang Tuhan izinkan. Suatu penyakit yang Tuhan izinkan. Tapi percayalah, meskipun itu seizin Tuhan, Tuhan pasti punya rencana. Dan satu hal saya mau katakan dari tempat ini, jika engkau saat ini mengalami sakit penyakit, jangan pernah mundur. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur. Percayalah, sesuatu yang akan mujizatnya dinyatakan, keajaiban akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya yang tetap percaya. Jadi saudara, apa yang dialami Paulus, apa yang dialami ujian-ujian daripada Tuhan yang dikatakan di Kisah Rasul bahwa dia harus mengalami yang namanya ujian iman untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang pertama, dia harus buta atau tidak bisa melihat. Dia dianiaya, dia dibunuh, dia dipenjara. Bahkan Tuhan izinkan dia mengalami sakit yang namanya duri dalam daging. Bagaimana dengan saudara dan saya?
Apakah mengalami ujian yang lebih berat dari seorang Paulus? Katakan di dalam imanmu, di dalam jiwamu, Paulus bisa bertahan dan Paulus mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupannya. Aku pasti juga bisa. Saya terlalu yakin dan percaya sebab Tuhan yang disembah oleh Paulus adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, yang kita percayai dan yang kita kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Engkau sudah berbicara begitu lugas bagi setiap kami, sehingga kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, anak-anak Tuhan yang mudah diperdayakan oleh iblis. Tetapi Tuhan, melalui kehidupan seorang Paulus ini kami mau berjaga-jaga dan kami mau berubah Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu semuanya seizin Tuhan. Sehingga kami mau berkata, apapun yang terjadi, Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah menyelesaikan, dan hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Tapi hamba percaya, kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai. Kami percaya biarlah firman ini boleh didengarkan oleh banyak orang, mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan terlebih kami mau menjadi pelaku-pelaku yang taat dan setia. Dan ketika kami mendengar dan melakukan dengan taat dan setia, Tuhan berjanji berkat yang turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.